Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku siswa MTSN 1 Jepara, pemirsa LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita sangat mengharapkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kesalahan yang kita perbuat sebelumnya. Kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut, namun sebelumnya kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, baik secara lisan maupun sikap. Kemudian meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa LTV yang berbahagia, berbagai hal yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki diri dan menambah pahala di bulan Ramadan, diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, bersedekah, berbuat amal soleh, menunaikan zakat fitrah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hebatnya Sang Kholik menempatkan keistimewaan hanya di bulan Ramadan. Salah satunya, Ramadan merupakan bulan penuh ampunan atau Syahrul Ghufran. Dengan rasa yakin setiap umat Islam akan mendapatkan ampunan ilahi. Keyakinan itu semakin mantap dengan jaminan dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjalankan puasa selama Ramadan karena keyakinan yang ikhlas dan mengharap mendapat pahala dari Allah, maka semua dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berbahagia bagi anak-anakku siswa MTSN 1 Jepara, muslimin dan muslimat yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan ibadah maghdoh dan ghairu maghdoh lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah menjamin tempat yang indah di akhirat. Sedangkan bagi umat Islam yang belum menunaikan ibadah puasa Ramadan, melaksanakan sholat tarawih dan ibadah lainnya, maka bersegeralah untuk melaksanakannya. Karena itu sebagai bukti perbaikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, serta mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat jika kita menginginkan suatu perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kuncinya adalah bersungguh-sungguh, tidak ragu, dan benar-benar melaksanakan perintah Allah. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi insan yang lebih baik dan tetap mendapat ampunan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa LTV yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, menuju kemenangan yang hakiki, yaitu mendapat ridhonya. Oleh karena itu, yakinlah wahai pemirsa LTV bahwa janji Allah itu benar adanya, karena Dia Maha Kuasa atas segala yang Dia kehendaki atau kun fayakun. Pada 10 hari yang kedua, kita berupaya untuk memaksimalkan kegiatan di bulan Ramadan guna meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, awal puasa Ramadan adalah rahmat, yang pertengahannya adalah maghfirah,
yang terakhir adalah dihindarkan dari siksa neraka. Dari hadis tersebut ada 3 kelompok, yaitu Ramadan pertama, pertengahan, dan yang terakhir. Yang pertama, bila kita hubungkan dengan tanggal dalam 1 bulan ada 29 atau 30 hari, maka yang pertama adalah tanggal 1 sampai dengan 10, yang pertengahan adalah 11 sampai 20, dan yang terakhir adalah tanggal 21 sampai 29 atau 21 sampai 30. Pada tanggal 1 sampai 10 pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan seluruh rahmat-Nya bagi hamba-hambanya, utamanya adalah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan pada tanggal 11 sampai 20 Allah melimpahkan maghfirah-Nya bagi orang-orang yang beriman. Karena itu pada 10 hari yang kedua diupayakan berlomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya kurang lebih, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada 10 hari yang kedua pada bulan Ramadan ini, Allah melimpahkan maghfirah-Nya kepada orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bila telah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang dilarang, Allah memerintahkan untuk segera minta ampun, beristighfar, dan bertobat. Dengan demikian, orang yang mukmin ini kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135, Allah menjelaskan bahwa memohon ampunan, beristighfar, atau bertobat hendaknya diiringi dengan melakukan amaliyah solih. Amal soleh yang implementasi diantaranya adalah 1. Menafkahkan atau membelanjakan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Yang kedua, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Amarah adalah akhlak yang tidak terpuji. Banyak terjadi ketika orang marah akan berkata dan tindakan tanpa kontrol. Tak jarang bila marah telah reda maka akan timbul penyesalan. Namun kadang dengan marah yang tidak terkendali justru akan menimbulkan perbuatan lain yang lebih mengerikan. Bisa berperilaku jahat seperti pembunuhan, penyiksaan, adu domba, dan juga fitnah. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, anak-anakku sekalian, pemirsa LTV yang berbahagia. Yang ketiga adalah berlomba-lomba melakukan perbuatan yang baik, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keempat, apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, yaitu melakukan dosa yang mana madaratnya hanya menempa diri kita sendiri, maka kita harus mengingat Allah untuk selalu memohon ampunan dari dosa-dosa yang kita perbuat. Pemirsa LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kultum Ramadan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang salah karena khilaf baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.